Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk bisa terus mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi firman-firman-Nya, di mana sampai kita pada surat Al-Anfal ayat ke-49. InsyaAllah kita akan bahas dan pelajari bersama ayat ke-49 hingga ayat ke-51 dari surat Al-Anfal. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita baca terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan. Semoga bacaan kita nantinya diberikan oleh Allah pahala, satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah tatkala yaqulu berkata, al munafiqun, orang-orang yang munafik, walladzina, dan juga berkata orang-orang fi qulubihim, yang dalam hati-hati mereka marad, ada penyakit, ada kelemahan dalam urusan iman. Gharra haula'i dinuhum, gharra telah menipu haula terhadap mereka orang-orang Islam, dinuhum agama mereka. Wa may yatawakkal, dan siapa orang yang bertawakal, berpasrah diri ala Allah, kepada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Azizun Hakim, yaitu zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan kisah perang Badar, di mana kita tahu perang Badar ini jumlah umat Islam sangatlah sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah orang-orang kafir Quraisy. Jumlah 314 kurang lebihnya dengan peralatan seadanya, berhadapan dengan 1000 pasukan perang yang lengkap. Maka disitulah timbul perkataan-perkataan sumbang, timbul komentar-komentar yang tidak mengenakkan, di mana orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu lemahnya iman, berkomentar bahwasannya gharra haula'i dinuhum, orang-orang Islam itu tertipu oleh agamanya. Dalam artian mereka beranggapan sedikit gini kok mau ngelawan banyak, kok pede banget, begitulah kalau bahasa gaulnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, padahal di situ memang Allah Subhanahu wa taala tampakkan jumlah orang-orang Islam yang sedikit itu memang ditampakkan di mata orang-orang kafir itu sedikit, sehingga semakin meremehkan mereka. Tapi berbeda apa yang nampak di mata setan, di mana sebelumnya para setan itu kabur tunggang langgang ketika mereka melihat ada pasukan malaikat yang turun ikut berperang bersama orang Islam. Hal tersebut sudah kita bahas di ayat ke-48. Falamma tara'atil fi'atan nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum. Setan lepas tangan. Inni ara ma la tarawun inni akhafullah. Aku melihat apa yang tidak engkau lihat. Maka sesungguhnya, kata setan, aku takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksanya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita bahas terlebih dahulu apakah
idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ini adalah satu, atau yang dimaksud di sini adalah atfus sifah ila sifah, atau mengandarkan sifat munafik kepada sifat orang yang dalam hatinya ada keraguan, ada kelemahan iman, atau orang munafik sendiri dan orang yang lemah imannya sendiri. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya yang berkomentar ini ya orang-orang munafik. Idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun. Waw di sini dimaksudkan waw ataf sifat terhadap sifat, yaitu orang munafik yang sifatnya dalam hatinya itu ada kelemahan iman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan iman. Ada juga yang tidak demikian, bahwasannya ini beda. Orang munafik itu sendiri juga berkomentar, yaitu mereka kaum dari orang-orang munafik yang berada di Mekah yang berkomentar pada hari Badar itu, dan juga yang lain, yaitu waw di sini diartikan waw ataf lil mughayarah, yaitu menunjukkan adanya perbedaan. Orang munafik sendiri komentar, orang yang punya lemah dalam hatinya yaitu meragukan keimanan itu juga komentar. Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula dinuhum. Ini yang komentar di antaranya fi'atun min Quraisy, yaitu sebagian dari orang Quraisy, di antaranya Abu Ghais bin Walid bin Mughirah wa Abu Ghais bil Faqih dan lain sebagainya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana Allah memberikan kekuatan hati bagi umat Islam ketika mereka mendengarkan kata-kata sumbang. Dan ini juga nanti berlaku untuk kita umat Islam dalam setiap masalah kita. Jikalau ada orang yang berkomentar, apalagi mereka ini bukan dari golongan kita, berkomentar tentang agama kita, tentang keyakinan kita, tentang syariat yang kita lakukan, maka jangan sampai kita terpengaruh. Ikhwatul iman, jikalau terpengaruh kemudian kita mengikuti keyakinan gharraha ula'i dinuhum, kita menganggap agama kita menipu kita, kita menganggap syariat ini mempermainkan kita sendiri, maka apa bedanya kita dengan mereka? Karena tindakan mereka, opini mereka, penggiringan opini mereka memang seperti itu. Tidak lama dari sekarang kan kita sudah bersama-sama misalkan dalam urusan Piala Dunia lah, sepak bola, bagaimana media-media ekstrim, media-media itu ingin memojokkan Islam. Kalau Islam itu tidak menerima perbedaan, tidak menghargai hak asasi manusia, gara-gara urusan pembatasan bir misalkan dalam stadion tidak boleh dijual dan lain sebagainya, dan bahkan selalu menyudutkan Islam, sehingga mereka yang tidak tahu tentang Islam mereka pun termakan isu global itu. Namun mereka yang sudah langsung datang menyaksikan bagaimana umat Islam pada saat itu, bahkan banyak di antara mereka yang memeluk Islam dan bersyahadat di sana. Itu contoh yang di zaman modern kita. Kalau di zaman itu, jikalau sampai orang Islam yang sedikit itu terpengaruh dengan komentar-komentar itu, bahkan orang-orang yang saat itu berperang terpengaruh, bisa semakin melemahkan kekuatan. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa may yatawakkal 'alallah, dan siapa yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, fa innallaha azizun hakim, maka sungguh Allah itu zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Karena di sini bukan masalah kuantitas tetapi kualitas, di mana banyaknya
pasukan yang sedikit, yang diremehkan jumlahnya, tetapi bisa mengalahkan pasukan yang banyak jumlahnya, dan semua itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, yang terpenting yang saya katakan tadi adalah bagaimana menanggapi isu atau komen yang bisa menyudutkan Islam. Jangan sampai kita mudah terpercaya, kemudian kita sendiri ragu atas agama kita sendiri. Ini yang berbahaya. Misalkan kita bergaul dengan orang salah, membaca bacaan yang salah, lalu kita ini terpengaruh komen atau isu, atau kalau bahasa di kitab itu syubhat gitu ya. Syubhat yang masuk bahwasannya Islam itu mengekang kebebasan berpikir misalnya, atau Islam ini mengekang kebebasan wanita karena tidak boleh keluar sendiri, tidak boleh perjalanan lebih 3 hari sendirian. Pokoknya ribet lah pakaiannya, hijabnya, kemudian urusan keluar rumahnya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita langsung mengiyakan, lalu mensupport, kemudian mendukung, lalu meyakini, tanpa kita ini mempelajari, mendalami. Padahal kalau kita sudah mendalami, kita akan mendapatkan justru dengan aturan syariat Islam itu melarang wanita pergi berjalan sendiri, keluar rumah sendiri, atau berpergian lebih dari 3 hari, apalagi tanpa mahramnya itu dilarang. Semua itu bentuk dari Islam memuliakan wanita dan menjaga wanita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau dalam hal apa, misalkan Islam sangat-sangat getol misalkan melarang riba. Jangan kita menuduh, wah ini kita ditipu oleh agama kita ini, gitu aja kok gak boleh. Padahal kalau kita dalami, kalau kita pelajari dengan seksama, justru pelarangan itu untuk kemaslahatan diri kita, kemaslahatan masyarakat kita, dan seluas-luasnya. Ini ikhwatal iman yang bisa kita ambil dari ayat ke-49 dari surat Al-Anfal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara, dan jikalau engkau wahai Muhammad melihat, idh yatawaffal ladzina kafaru, tatkala dicabut nyawanya, diwafatkan orang-orang yang kafir itu, al malaikatu, yaitu melalui perantara malaikat, di mana mereka yadribun, mereka malaikat itu memukul wujuhahum, kepada wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka. Ada yang mengantikan wujuhahum, arah depan mereka, wa adbarahum, dipukul dari arah belakang mereka. Dan malaikat itu berkata, wadzuqu, rasakanlah oleh kalian, adzabal hariq, siksaan neraka yang membakar. Ini petunjuk kalau orang mati dalam kondisi yang kafir, tidak beriman kepada Allah, sejak dicabut nyawanya sudah diberikan hukumannya oleh Allah. Sejak dia sakaratul maut sudah merasakan azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja azab kubur itu tidak didengar oleh kita, Pak. Andai saja didengar jeritan orang-orang yang disiksa dalam kubur itu, wah, kita enggak akan enak makan, enggak akan enak tidur, bahkan kita khawatir terus terhadap diri kita. Yang mendengar hanyalah para hewan-hewan seperti ya ayam dan lain sebagainya, dikatakan seperti itu. Kemudian ikhwatal iman, inna fil mauti lasakarat, bahwasannya dalam kematian itu ada detik-detik orang itu mengalami sakaratul maut, di mana Nabi SAW juga mengalami sebagai manusia, dan dia pun merasakan betapa luar biasanya sakaratul maut. Bahkan saking cintanya kepada umatnya, dia berdoa kepada Allah, biar ya Allah saya yang tanggung rasa sakitnya sakaratul maut umatku seluruhnya. Itu Nabi, Pak.
Dan kita berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam sakaratul maut kita, dalam berpisahnya jiwa ruh kita dengan badan ini. Jangan sampai sebagaimana perlakuan para malaikat itu kepada orang-orang kafir, karena mungkin kelakuannya yang kasar seperti itu, akhirnya apa? Orang menganggap kematian itu khususnya bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah ini adalah awal dari azab yang Allah berikan kepada mereka. Bersyukur kita ikhwatal iman jamaah sekalian, dan terus kita bersyukur dengan cara apa? Beriman kepada Allah, kemudian membuktikan keimanan kita dengan amal-amal soleh kita, dengan harapan dicabutnya nyawa kita ini dengan kondisi la ilaha illallah. Amin, Allahumma amin. Apalagi kalau panjenengan mendengar kisah-kisahnya, kalau sudah mau dicabut nyawanya gelebek-gelebek begitu ya. Bahkan ada yang dikunci di dalam kamar, awalnya di atas kasur, bisa di bawah, masa-masa sakaratul maut. Ada yang kalau orang soleh itu dia tidak terasa, tahu-tahu lepaslah nyawa itu. Bahkan diibaratkan kita berpikir saja ketika kuku kita dicabut, berpisahlah jasmani itu dari badan kita, sebagian tubuh kita, dan itu berpisah kan dengan ruh. Itu sakitnya luar biasa. Apalagi tidak menggunakan obat bius, misalkan giginya dicabut begitu saja, atau apa anggota tubuhnya dicabut. Apalagi ini berpisahnya ruh yang sudah bertahun-tahun bersama kita. Bahkan ketika ditanyakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, enggak ada yang bisa menjawab terkait ruh itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam jawabannya, urusan ruh itu urusan Tuhanku. Maka salah satu usaha kita sebagai orang yang beriman memohon kepada Allah untuk dipermudah dalam urusan sakaratul maut, dalam urusan apa? Nyawa ketika berpisah dengan jasmani. Kemudian ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenapa perlakuan para malaikat itu kepada orang-orang yang kafir itu, dan itu terbukti dengan banyaknya di antara orang-orang Quraisy pada zaman itu di perang Badar yang terbunuh. Belum lagi perlakuan malaikat dalam mencabut nyawa mereka. Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu dikarenakan apa yang telah diperbuat oleh mereka, apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian sendiri wahai orang-orang kafir. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa bidzallamin lil abid, tidaklah berlaku zalim kepada hambanya. Di sini berlaku secara umum, hamba lil abid. Jadi kalau kita ini menganggap Allah itu zalim dengan adanya siksa neraka, itu adalah kesalahan. Kalau kita mengingat di masa kita belajar di surat Al-A'raf, dahulu dikatakan dalam surat Al-A'raf itu ketika nantinya Allah subhanahu wa ta'ala menimbang amalan seorang hamba, yang mana dikatakan waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dia orang yang ditimbang ini tidak sedikit pun terzalimi atas apapun yang dia lakukan, sehingga ketika ditaruh di dalam mizan amalan-amalannya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa orang yang beramal sedikit pun sebesar dzarrah dalam kebaikan akan diberikan, diperlihatkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah,
yang beramal walaupun sebesar dzarrah dalam urusan kejahatan, kemaksiatan juga akan diperlihatkan oleh Allah dan akan diperhitungkan. Sakit-sakit sampai Allah ini Pak, saking bijaksananya, saking tidak mau dikatakan sebagai zat yang zalim, karena dianggap mungkin oleh sebagian untuk melihat di hari kiamat, annallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ya Adam, berkata kepada Nabi Adam di hari kiamat, ubrus ila janibil kursi, silakan kamu duduk di sini, cek bagaimana aku memperlakukan hamba-hambaku indal mizan, ketika ditimbang, wandur ma yarfa'u ilaika min a'malin, maka lihat setiap amal anak Adam banik, faman rajaha khairuhu ala syarrihi mithqala habbatin falahul jannah. Kalau nanti ditimbang kebajikannya itu bisa melebihi dari keburukannya walaupun hanya semithqala dzarrah, sebesar dzarrah, maka aku berikan dia ke dalam surgaku. Ini kan sangat enak gitu Pak. Apalagi kalau kita perhatikan, setiap kebaikan itu Allah tidak segan-segan melipat gandakan, baik amalan kita membaca Al-Quran, amalan kita sedekah, amalan sabar kita, semua banyak sekali yang Allah lipat-lipatkan dalam urusan kebaikan. Beda dengan urusan kemaksiatan. Ketika kita maksiat satu, ya ditulis satu. Bahkan ada kesempatan ketika kita jatuh dalam maksiat kemudian bertobat, sebelum dicatat oleh malaikat langsung itu diampuni. Beda Pak dengan kebaikan. Belum melakukan, kalau urusan kebaikan niat saja sudah ditulis, apalagi melakukan. Maka kalau ada yang mana keburukannya lebih berat dibandingkan kebaikannya, pada perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah segitu rahman rahimnya, maka jangan lagi menyebut Allah itu zalim. Bahkan dikatakan wandur ma yarfa'u ilaika min a'mali banika, yang dikatakan bahwasannya lihat wahai Nabi Adam, kalau saja faman raja'a khairuhu rajaha khairuhu ala syarrihi mithqala habbatin falahul jannah. Kalau kebaikannya lebih berat walaupun sebesar dzarrah dibandingkan keburukannya, maka dia berhak dapat surgaku. Wa man rajaha syarruhu ala khairihi mithqala habbatin falahun nar. Tapi jikalau ada keburukannya ternyata lebih berat dibandingkan kebaikannya, padahal tadi perlakuannya sudah seperti itu, walaupun sebesar dzarrah, maka neraka untuknya. Hatta ta'lam, sehingga kamu tahu wahai Adam, anni la u'adzib, sesungguhnya aku ini tidak akan mengadab, la u'adzibu illa zaliman, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar berbuat zalim. Maka dari itu ikhwatal iman, kita terus berusaha untuk tidak berlaku zalim, apalagi zalimnya itu kepada orang lain. Kalau kita zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kepada Allah, bertobat dengan istighfar, taubatan nasuha, diampuni. Tapi kalau zalimnya sudah berkaitan dengan hakun adami, ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita menunaikan apa yang harus kita tunaikan. Misalkan ngemplang hartanya anak yatim, ya harus tobatnya kembalikan, jangan hanya istighfar saja. Atau mungkin ngemplang harta warisan, ya kembalikan dulu harta warisannya, lalu minta maaf, lalu bertobat. Tidak boleh punya hutang tidak nyaur kemudian hanya bertobat kepada Allah, tidak bisa itu. Karena nanti di hari kiamat ketika tidak ada dinar, tidak ada uang yang bisa digunakan, maka di yaumul hisab yang akan kita bayarkan ketika ada orang yang kita zalimi di dunia lalu menagih hutangnya, hak adaminya, yang kita bayarkan adalah kebaikan-kebaikan kita. Kalau sudah tidak ada, maka keburukan orang yang menuntut itu yang diberikan kepada kita. Naudzubillah. Sehingga ketika seorang sudah demikian,
yang ada hanyalah keburukan-keburukannya, lalu tidak ada kebaikan-kebaikannya, maka Allah lempar dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam hadis qudsinya menyampaikan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman kepada zatku yang mulia. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan kezaliman itu juga di antara kalian haram, tidak boleh. Fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ittaqudz zulma, takutlah kalian terhadap berlaku zalim, fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa menjadi hamba-hambanya yang baik, yang beriman dan juga berislam dengan baik, tidak berlaku zalim, baik itu zalim kepada diri kita sendiri atau bahkan zalim kepada orang-orang lain atau bahkan makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Mohon maaf atas segala kurangan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.